Ya, oke. Eh, Hari ini kita akan memulai kuliah pertama kalinya ya. Sebelumnya kita udah nonton video tugas pertama. Siapa, siapa di sini yang belum nonton? Tenang ya, deadline-nya masih jam 12, jam 11.59 lebih tepatnya. Jadi masih ada waktu setelah kuliah nanti teman-teman masih bisa ngerjain tugas satu. Oke, dan mungkin untuk tugas UTS sudah dibagi kelompoknya. Mungkin ada yang sudah join, ada yang belum. Nanti bisa chat di grup, cari teman-teman kelompoknya. Karena kemarin tuh udah ada list kelompok satu, linknya apa gitu, link kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Oke, di sini kita sudah hadir. Moderator kita hari ini yaitu fasilitator kita, Bu Dewi Maisari, dan juga narasumber kita hari ini, Mas Muhammad Bijaksana, atau yang biasa kita kenal Mas Sano. Sono, halo semua teman-teman. Gimana nih semangatnya? Malam Jumat. Walau Jumat. Tadi aku lihat udah ada Mas Sano nih. Mas Sanonya mana Halo, nih, Mas? halo, halo, halo. Oh, itu Ya, Mbak. dia. Itu dia. Masih di kantor ini berarti kayaknya nih. Ini aku soalnya pernah main ke kantornya Mas Sano. Ini kayaknya masih di kantor nih teman-teman nih Mas Sano. Bener nggak nih? Betul. Betul, gila. Mantap, mantap. Nah, langsung aja nih kita ya kali ya tanpa eh, memakan banyak waktu. Gimana nih Mbak Salsa? Kita bisa langsung mulai atau kamu ada pengumuman dulu atau mau gimana? Monggo. Baik, Bu. Aku Bisa saya serahkan ke Bu Dewi ya. Nanti untuk pengumumannya bisa di akhir kelas saja. oke, bisa di akhir kelas ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Salsa, terima kasih Mas Ano, terima kasih teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia yang saya nggak bisa sebut satu-satu, ya. Eh, Terutama terima kasih banget kepada sahabat seperjuangan. Sebenarnya yang pejuang kalau soal sampah dia doang sih. Saya cuma tukang penyemangat doang. Mas Sano ini, aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. I think you need to inspire our youth. Jadi aku tuh pengen banget Mas Sano yang langsung sharing di sini. Karena mumpung di program Future Skills ini tuh luar biasa Mas Sano program ini. Inovasi. Program kayak gini aku belum berhasil bikin di UI malah. Jadinya sama UGM dulu ini. Karena bisa menggait mahasiswa dari berbagai universitas dari seluruh Indonesia, bahkan umum yang lagi mau penyegaran, mau ngambil mata kuliah, mungkin mau nambah wawasan, pun bisa juga bergabung mengambil mata kuliah dan nanti mendapatkan sertifikat dari UGM langsung, Visipol UGM, Future Skills. Dan bagi teman-teman dari universitas lain, bisa konversi SKS, Mas Ano. 3 SKS. Nah, zaman kita dulu nggak ada kayak gini ya, Mas. Zaman kita kuliah dulu nggak ada ya. Boro-boro mau lintas universitas ya, teman-teman ya. Dulu zaman saya kuliah, mau ngambil kuliah di mata kuliah fakultas lain, cuma lintas fakultas, di satu universitas saja susah. Nah, sekarang kalian bisa merdeka belajar, bisa ambil dari universitas lain bahkan gitu. Jadi keren banget. Nah, pada malam hari ini saya sejujurnya minta Mas Ano itu untuk menginspirasi anak muda, cerita dulu dari mana datangnya energi sampai bisa konsisten terus. Kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu, Mas Ano mungkin masih baru mulai-mulai, teman-teman. Tapi sekarang saya ajak beliau sharing sama kamu, ini dia udah teruji oleh waktu ini istiqomahnya gitu ya. Nah, sehingga tentu nilai sharing pengalamannya akan jauh lebih bermanfaat buat kalian. Jadi saya cuma minta pesen banget, dengerin baik-baik.
ini orang sibuk gitu ya. Sekarang aja masih di kantor, dia nyempetin waktu buat kalian. Yang kedua, siapkan pertanyaan. Bertanyalah sepuas-puasnya. Bisa pakai kolom chat, bisa nanti mungkin saya kasih kesempatan 1 sampai 2 orang untuk open mic ya, untuk nanya langsung ke Mas Ano. Tapi optimalkan juga kolom chat. Dan supaya kita seru kelasnya, jangan pelit reaction ya, reaction emoticon kayak apa kayak gitu. Jadi kita berasa kelasnya kayak interaktif gitu. Oke, sepakat ya? Nah, gitu dong jempolnya. Makasih Dwi. Denis mana jempolnya Denis? Kasih jempol lah, Justinus, Yayu, Ryan. Nah, ya kasih emoticon bisa di chat, bisa di reaction button. Nah, makasih Sabila gitu ya. Nah, mungkin Daniel, thank you. Nah, tanpa banyak prolog, saya mau langsung silakan Mas Ano. 30-40 menit monggo. Karena kita waktu kuliahnya ini 1,5 jam, Mas. Ya, monggo, Mas. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Satu. Kakak Dewi Meisari, kakakku belajar dunia ekonomi dan belajar koperasi. Oh ya, kemarin belajar koperasi. Allah, kamu banyak belajar sendiri, aku cuma ngasih link-link doang. So, thank you udah ngajakin aku untuk sharing-sharing ya tentang Waste for Change dan perjalananku membangun Waste for Change ataupun yang sedang aku kerjakan hari ini. Kita langsung aja ya, biar nanti banyak tanya jawabnya dan banyak diskusinya. Teman-teman, aku izin share screen. Bentar. Share. Kelihatan nggak ya? Masih loading bentar kayaknya. Double klik to enter kan? Udah, sekarang udah, Mas. Ya, Udah cakep. ada yang harus disembunyiin dulu nih. Hide floating meeting control. Oke. Teman-teman, materi ini dipersiapkan oleh timku, dia pakai bahasa Inggris, cuman aku sampaikan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan TOR yang diminta oleh teman-teman Apindo tentang Future Skills UGM ini, gitu ya, kerjasama dengan kawan-kawan Tumbuh. Judulnya Lesson in Sustainable Entrepreneurship, Building Sustainable Growth with a Blueprint for Success. Aku nggak banyak teori, aku cerita. Jadi semoga nanti dari ceritanya kita bisa kemudian mengambil beberapa pembelajaran-pembelajaran dan kemudian kita bisa diskusi dan belajar bareng-bareng, gitu ya. Kira-kira itu disclaimerku. Next, bisa nanti. Sebentar ya, ini loadingnya agak lama. Nanti materinya ambil aja nggak apa-apa. Halaman narsis kita skip aja. Chapter 1. Exploring the history of establishment of Waste for Change. Nah, ini sejarah lahirnya gitu ya. Jadi aku tuh asli Banyuwangi, Jawa Timur. Bagi teman-teman yang Jawa Timur, bolehlah kasih emoticon jempol dan lain-lain gitu ya. Jawa Timurnya Banyuwangi, paling ujung timur mentok sampai ke Jeduk sebelum nyebrang ke Bali. Aku anak PNS, ASN. Terus kemudian setelah lulus SMA, bingung mau kemana. Karena pendidikan zaman dulu tidak seperti dibilang Kak Dewi tadi, merdeka belajar. Semua bisa punya ruang untuk bercita-cita dan bermimpi dan mencari informasi gampang banget. Dulu yang penting sekolah, dapat ilmu. Kemudian setelah lulus, aku bingung mau kemana. Karena aku Muslim, aku berdoa. Sholat istikharoh, setelah selesai berdoa, bertanya masa depanku kemana, kemudian nonton TV, berita tentang sampah di Jakarta. Aku merasa itu adalah petunjuknya, itu adalah clue-nya dari doa yang aku panjatkan. Buka-buka buku UMPTN, zaman dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada loh mata kuliah persampahan di teknik lingkungan. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim,
Saya pilihlah teknik lingkungan dan keterima di ITB. Jadi aku belajar di bidang lingkungan, khususnya persampahan. Pada saat kuliah, persis seperti teman-teman ini, aku ikutan seminar, aku ikutan belajar. Ya, di dalam pembelajaran seminar itu, salah satu pematerinya ada Profesor Roy Sembel, pakar investasi Indonesia. Ada yang tanya, bukan aku yang nanya. Yang nanya peserta yang lain. Dia bertanya, apakah tips sukses seorang Profesor Roy Sembel? Dia bilang tips suksesnya itu wisdom, kebijaksanaan. Nah, karena namaku bijaksana, pesan Profesor Roy Sembel ini nempel banget, nggak perlu aku catat sampai detik ini itu nempel. Jadi menurut Profesor Roy Sembel, kalau mau sukses, yang nomor satu itu kita harus tahu dulu kita itu siapa, watak kita. W yang pertama, watak. Teman-teman tahu nggak sih? Teman-teman ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Itu PR pertama karena mengetahui diri kita itu garis start, garis memulai. Yang kedua impian. Impian ini penting banget karena dia garis finish. Dalam hidup ini kita mau mencapai apa sih gitu ya. Kalau kita mati kita pengen dikenal sebagai apa? Aku yakin kayaknya kalau aku nggak ada di dunia ini mungkin orang-orang ingatnya, oh itu loh yang suka ngurusin sampah. Mungkin gitu kali ya. Gitu. Jadi, dan memang cita-citaku sesuai dengan doa itu ya ingin mengatasi masalah sampah. Kalau kita udah tahu watak kita dan kita tahu impian kita akan lebih mudah berstrategi. Kita tidak akan pernah bisa berstrategi kalau kita tidak tahu kita sedang ada di mana dan kita mau menuju kemana. Jadi kita justru seperti mengalir dan terombang-ambing. Yang berikutnya, seperti yang layaknya teman-teman lakukan malam ini, tidak pernah berhenti belajar, didik. Jadi didik ini siap menjadi guru kalau lebih tahu dan siap menjadi murid kalau kita tidak tahu. Jadi ini sesuatu yang penting dan harus kita lakukan terus sampai akhir hayat gitu ya, belajar. Dan berikutnya, kata Profesor Roy Sembel ini, O-nya itu otak dan otot. Tuhan itu memberi karunia kita kemampuan berpikir dan kemampuan untuk bertindak atau bekerja keras. Jadi kita perlu untuk kerja cerdas dan kerja keras. Kalau pakai salah satu, itu kurang optimal. Kalau cuma kerja cerdas, nggak mau keringetan karena kita pemalas, hati-hati nanti kita jadi orang yang licik dan penipu. Karena kita nggak mau kerja keras, kita cuma ngakalin orang. Tapi kalau kita pekerja keras, nggak pakai otak, hati-hati terjebak menjadi pekerja fisik. Pekerja yang hanya mengandalkan otot. Gitu ya. Jadi kita gunakan dua-duanya, kerja cerdas dan kerja keras. Nah yang menarik, ini yang sangat senang aku gemari karena aku anak teknik, aku kan anak engineering gitu ya, teknik. Aku sampai detik ini masih sangat suka dan terus belajar tentang yang M, manajemen. Nah, ini ilmunya teman-teman FEUI nih, manajemen gitu ya. Tapi menurutku manajemen ini sangat broad. Dia itu ilmu dan seni. Kalau aku baca salah satu orang yang mendefinisikan manajemen, dia bilang manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk mencapai sesuatu seefektif dan seefisien mungkin. Manajemen. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Yang membedakan orang yang sukses sama tidak, yang mampu mengatur waktu, yang memanage waktu. Manajemen keuangan. Sama-sama penghasilan 10 juta, orang yang bisa manage dengan baik akan jauh lebih sukses dibanding yang nggak bisa manage. So, manajemen is very important. Karena dia adalah ilmu dan seni untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita yang kita bisa kontrol. Nah, kenapa ini penting? Karena ini masuk ke yang berikutnya. Setelah aku lulus, aku bermimpi untuk menciptakan sesuatu. Jadi aku mencoba mewujudkan apa yang aku dapatkan di kampus menjadi kenyataan. Karena kan cita-citanya pengen mengatasi masalah sampah. Jadi kemudian muncullah ide membuat sebuah organisasi namanya Greeneration Indonesia. Generasi Hijau Indonesia. Dengan 3 kata kunci, bisnis solusi lingkungan. Teman-teman bisa lihat, dari sebuah ide tahun 2006, GI atau Greeneration Indonesia, resmi aku kemudian bergerak itu 2008. Butuh waktu 2 tahun untuk kemudian menginkubasi
ide ini untuk kemudian digerakkan. Tapi waktu itu idenya masih sangat random. Salah satunya kita mencampur adukan antara bisnis dan juga non-profit. Tapi ya itu perjalanan, history. Jadi waktu itu kita bikin yang namanya diet kantong plastik. Ini movement yang menurut kami salah satu yang cukup berhasil sampai mendorong perubahan yang sangat signifikan di Indonesia. Nah, berikutnya lalu tahun 2008 kita membuat bisnis namanya Bagus, tas reusable bag. Zaman dulu tahun 2008 belum ada reusable bag di Indonesia itu. Nggak seperti sekarang yang di mana-mana itu reusable bag ada gitu ya. Zaman dulu belum ada. Nah, kita bikin bisnis reusable bag sampai ada di toko-toko, seluruh toko apa namanya ya, minimarket di Indonesia dan lain-lain. Itu tahun 2011-2010 ya. Bisnis ini profitable, tapi menurutku nggak solving the real problem, masalah sampah. Dia hanya mengurangi kantong plastik. Menyelesaikan masalah sampah tidak, sedangkan keresahanku itu adalah masalah sampah. Lalu dengan izin teman-teman, profit yang kami punya, kita bikin satu divisi namanya Waste Management Service. Nah, manajemen service ini kita riset. Setelah kita riset pakai duit kita, jawabannya pada saat kita riset, ternyata bisnis-bisnis persampahan di Indonesia itu udah banyak. Zaman dulu itu udah banyak bisnis sampah, banyak yang bolak-balik naik haji karena sampah. Banyak banget, karena sampah bisa bolak-balik naik haji. Jual beli kertas, jual beli besi, jual beli plastik, banyak. Tetapi kok masalah sampah masih ada ya, aneh banget. Ternyata bisnis-bisnis itu fokus di downstream, di hilir. Semua fokus pada saat sampah sudah terjadi sampah. Kemudian ada pemulung, kemudian sampah-sampah yang punya nilai ini diambil, dibeli, dijual ke pabrik, dan lain-lain. Tetapi nggak ada bisnis yang memberikan pelayanan supaya sampah itu dikelola dengan baik. Tidak dibuang ke sungai, tidak dibakar sembarangan. Waktu itu nggak ada. Jadi aku berpikir ini blue ocean. Kalau teman-teman belajar dan baca buku, itu ada yang disebut dengan blue ocean. Belum banyak pemainnya. Maka dari itu kita kemudian riset. Pada waktu kita riset, ternyata bisnis-bisnis manajemen persampahan ini banyak di dunia. Dan waktu itu hobiku browsing-browsing. Bisnis persampahan di negara-negara yang maju. Ada WM.com. Ini tuh udah IPO, udah terbuka. Ada Veolia, ada Republic Service. Wow, aku terpukau melihat bagaimana perusahaan mampu memberikan jasa pengelolaan sampah sebelum sampah itu kemudian berakhir di TPA gitu ya, dikelola dengan baik. Kemudian di tahun-tahun itu kita meriset, ketemulah Eko Bali. Eko Bali ini bisnis mirip dengan WM.com dan lain-lain di Bali, skala kecil waktu itu. Kami temui, kami ngobrol segala macam, dan dari sana kita sepakati KSO, kerjasama operasional. Jadi message-nya teman-teman, kolaborasi itu baik, kolaborasi itu sesuatu yang penting dan menurutku memang bermanfaat. Nah, dari KSO ini tahun 2013, tahun 2014 kami dihubungi sama Direktur Vida Bekasi, kantor yang hari ini kami tempati. Ini adalah sejarah pertama Waste for Change berada. Jadi Direktur Vida Bekasi itu dekat Bantar Gebang, tempatnya Vida Bekasi ini kira-kira sekitar 5 kilo. Itu bisa mencium bau sampah. Nelpon ke Paola, mitra bisnis kami di Eko Bali, kemudian dihubungkan ke kami. Jadilah kita bikin Waste for Change di Bekasi. Nah, itu sejarah kita bikin Bekasi. Kemudian 2017 kita sepakati untuk digabung, 2019 kita dapat pendanaan, kemudian kita mulai membahas lebih serius, 2022 Waste for Change sama Eko Bali kemudian digabung dan merger. Nah, ini para founder-foundernya. Jadi ada Paola, ada aku, ada Pak Ketut. Nah, kira-kira itu sedikit history tentang Waste for Change. Dan saat ini, kalau dilihat, Waste for Change itu satu bisnis dari sekian banyak grup yang sedang kita bangun. Jadi saat ini kita punya yayasan, perjuangan-perjuangan kampanye kita itu sekarang jadi yayasan, Greeneration Foundation. Jadi kita mencoba membuat yang disebut dengan Theory of Change, gitu ya, TOC. Teman-teman, aku sarankan
juga belajar tentang ilmu Theory of Change, TOC, Theory of Change. Theory of Change kami, kalau mau berjuang di bidang lingkungan, itu nggak bisa single effort. Dia harus multiple effort, didorong dari berbagai lini. Untuk itu kita bikinlah grup ini, Green Generation Group. Ada yayasannya yang tugasnya berkampanye, tugasnya mengedukasi, tugasnya mengadvokasi, supaya masyarakat yang belum sadar itu menjadi peduli. Pada saat dia peduli, dia jadi punya kebutuhan. Yang tadinya dia buang sampah sembarangan, dia peduli, dia pengen ngompos. Jadi ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kemudian disambut oleh PT Green Generation Indonesia, bisnis solusi lingkungan, yang saat ini menjadi venture builder, perusahaan yang membangun dan menumbuhkan perusahaan-perusahaan lingkungan. Waste for Change sekarang nggak sendirian. Ada beberapa teman-teman PT-PT lain yang kemudian kita gabung dan kita bersama-sama membangun sebuah ekosistem. Nah, kita kemudian berikutnya masuk ke chapter 2. Sekarang ilmu tentang sampah. Mari kita belajar tentang ilmu sampah. Karena kalau mau jadi social entrepreneur, kata Muhammad Yunus, penerima Nobel Ekonomi, dia bilang, kalau mau menyelesaikan permasalahan sosial, maka kita harus hidup dengan masalah itu. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita nggak mau bersentuhan dengan masalahnya. Jadi kita harus terjun. Nah, dari dalam konteks kami terjun. Karena isunya lingkungan, kami terjun. Kami memahami isu lingkungan sedalam-dalamnya. Jadi kita belajar tentang SDGs, bagaimana pilar-pilar pembangunan lingkungan ini nomor 6, 11, 12, 13, 14, 15. Kami telaah lebih lanjut, gitu ya. Kami betul-betul mendalami. Bagaimana SDGs di Indonesia kemudian menjadi ada legitimasinya. Artinya pada saat seperti ini, dilegitimasi, itu ada opportunity makin besar. Karena pemerintah pun mendorong, gitu ya. Lalu berikutnya kita pahami lagi lebih detail, gitu ya. Ternyata SDGs untuk pengelolaan sampah ada di nomor 11, ada di nomor 12, ada di nomor 14. Inilah target global untuk mengatasi permasalahan sampah. Indikatornya jelas, targetnya jelas, dan kita dalami terus, gitu ya. Ini kan sesuatu yang kita lihat sehari-hari terjadi gitu ya di Indonesia. Jadi kita ngerasa ini normal gitu. Padahal ini sama sekali sesuatu yang problematik. Kalau kita menormalisasi, membiarkan, membenarkan, ini nggak akan pernah selesai. Padahal ini adalah praktik-praktik tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini masalah, ini problem. Dan kita harus dalami problemnya, seperti kata Muhammad Yunus tadi. Sekarang permasalahannya makin luar biasa. TPA makin penuh dan sekarang lagi darurat. Piungan landfill ditutup, TPA di Piungan Jogja, Sarimukti kebakaran, di Tegal kebakaran. Di tahun 2023 ini, itu sedang ada 15 TPA kebakaran karena lagi kemarau. Jadi bayangin masalahnya itu betapa emergency gitu ya. Nah, lalu kita belajar berapa banyak sih sampah setiap hari? Ternyata sampah setiap hari itu di Indonesia menghasilkan 185.000 ton per hari sampah. Itu sama saja dengan kita sedang membangun 12 Candi Borobudur sampah Indonesia setiap hari. Jadi kalau aku ngomong 185.000 ton nggak kebayang, aku kasih bayangannya. 12 Candi Borobudur setiap hari itu dari sampah kita. Setahun kita semua sama saja seperti membangun 4.380 Candi Borobudur dari sampah seluruh masyarakat Indonesia. Banyak, gengs. Banyak banget. Bayangin, kita nggak akan pernah cukup punya tanah dan punya lahan untuk membangun 4.300 candi setiap tahun. Kalau tidak betul-betul kita selesaikan dan kita tuntaskan. Dan ternyata berdasarkan data, kita itu cuma 7,5% mengompos dan mendaur ulang. 70% numpuk di TPA, jadi gunung, dibakar sembarangan, dan lain-lain. Berikutnya, jadi ini masalahnya ya, sampai ada longsor. Longsor meninggal, 157 orang terkubur, 2 desa hilang. Tahun 2005, TPA Lui Gajah.
Artinya sampah kita sudah berbahaya buat nyawa orang lain. Ya, TPA-nya numpuk menjadi gunung, banyak penyakit, jadi banjir, kebakaran, mengganggu laut, mengganggu sungai. Jadi ini problematik sekali. Berdasarkan ilmunya, kita harus mengatasinya dengan 5 ini, teman-teman. Jadi, kalau kita mau jadi social entrepreneur atau bisnis di bidang sosial, sekali lagi kita harus memahami masalahnya dengan baik. Dalam ilmu persampahan, 5 ini adalah fundamental kalau kita mau mengatasi masalah sampah. Perlu kebijakan yang ditegakkan, perlu teknik operasional, partisipasi semua pihak, kelembagaan yang benar, dan pengelolaan uang yang benar. Kalau satu aja hilang, mirip jam tangan kehilangan gear. Dia jadi nggak bisa jalan, broken. Jadi message-nya sekali lagi, social entrepreneur itu ada 2 kata, social and entrepreneur. Di chapter ini kita lagi learning tentang isu sosialnya, dalam konteks kami adalah lingkungan. Jadi message-nya sekali lagi, apapun social entrepreneur yang kalian ingin jalani, isu sosialnya pun harus kalian dalami. Kalian harus ngerti, harus ahli, harus paham. Jadi bahkan kami berkomunikasi sama pemerintah pakai simbol-simbol seperti ini supaya gampang gitu ya. Jadi kalau kita pengen sukses menanam pohon penuh dengan buah gitu ya, buahnya adalah sampah berhasil diatasi dengan infrastruktur dan teknologi berupa pohon. Infrastruktur dan teknologi ini akan mangkrak kalau tanahnya nggak subur. Tanahnya itu penegakan hukum. Nah di Indonesia ini buang sampah sembarangan kan nggak ada tindakan yang jelas. Cobain aja buang sampah ke sungai, nggak akan ditangkap. Gitu. Jadi ya nggak selesai-selesai urusan sampah. Dan pohon ini kalau mau subur butuh air, yaitu partnership, dan butuh cahaya matahari, yaitu keuangan. Itulah yang disebut dengan governance, tata kelola. Dan ini diambil dari sebuah laporan UNEP dan ISWA. Jadi sekali lagi, if you are really good and expert, orang bakal nyari. Jadi kalau kamu ahli di bidang tertentu, orang bakal nyari. Itu juga sesuatu yang penting. Nah, jadi kita dalami semua, peraturannya kita dalami, I will skip. Dan yang menarik ternyata, setelah kita cek, setelah kita dalami masalah sampah ini, ada riset yang bilang, kalau Indonesia mau mengatasi masalah sampah, Indonesia butuh berinvestasi 13,3 miliar US dollar, atau kita butuh operasional funding mengatasi masalah sampah, khususnya plastik, 1,8 juta dolar. Aha, muncul bisnisnya. Di sini ternyata marketnya. Masalah tidak akan dibiarkan. Semua pihak bakal ingin mengatasi masalah. Barang siapa yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan, maka dia bisa membangun kue ekonominya. Buktinya Waste for Change. Ya, artinya kita menjalankan bisnis ini marketnya di Indonesia. Marketnya gede banget, 13,3 billion dollar untuk bisnis infrastruktur, 1,8 juta billion dollar untuk bisnis jasa. So, your research is very important. Mau bikin bisnis itu butuh riset. Masuk ke chapter ketiga. Lalu gimana? Pada saat kita tahu tentang masalahnya, apa yang dilakukan oleh Waste for Change? Jadi Waste for Change adalah sebuah perusahaan jasa untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya masalah sampah. Kita punya business unit consulting karena kita expert, kita jago di bidang ini, dan kita bisa menjual kepakaran kita. Kita di-hire oleh World Bank, kita di-hire oleh USAID. Jadi kita menjual jasa. Kedua, kita bisnis recycling. Kita membantu teman-teman yang mengumpulkan sampah, kemudian kita beli, kita jual ke pabrik, jadi kita membantu value chain-nya. Kita juga punya jasa pengangkutan sampah, responsible waste management business. Kita ngangkut sampah dibayar untuk ngangkut sampah, sampahnya kita proses, kita olah, lalu kita jual juga. Akhirnya yang tadinya masalah jadi bisnis. Dan ini model yang kemudian dibangun oleh Waste for Change. Waste for Change membangun model ini berdasarkan lagi-lagi benchmark keilmuan. Berdasarkan referensi dari teman-teman waste.nl, ini multi-stakeholder approach. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Jadi kita mentransformasi ini kerjasama dengan financial institution dan juga kerjasama dengan pemerintah.
Dan ini hasilnya. Saat ini kita mengangkut di 141 titik di seluruh Indonesia, ada 21 kota yang kita layani. Kita kerjasama dengan 40 partner dan juga off-taker. Kita udah mengangkut 10.000 ton sampah setiap tahun. Kita punya klien hampir 200 B2B, ngangkut rumah 3.500-an, mengedukasi hampir setengah juta, sudah setengah juta orang, dan lain-lain. Akhirnya jadi bisnisnya jadi berkembang. Berikutnya, future looking. Potensinya apa ke depan? Menurut kami, potensinya bakal sangat besar sekali. Jadi artinya, ini growing demand. Aku selalu bilang ini mirip seperti ombak. Ombaknya lagi gede, ombaknya lagi datang. Orang yang jago surfing, dia bisa menaiki ombak. Dan pemerintah pun menentukan target yang ambisius. Dan kemudian plastic recycling capacity ini harus dicapai. Dan kemudian banyaknya investment commitment yang terus-terusan tumbuh gitu ya. Jadi di masa depan bisnis ini masih sangat bagus banget. Dan menurut kami yang perlu diakselerate adalah kata kuncinya circularity dan sustainability, digitalization and cashless society, dan kemudian just transition and responsibility. Bagi teman-teman yang mau menjadi ahli di bidang dunia sustainability dan lingkungan, menurutku 3 kata kunci ini menjadi penting. Coba belajar tentang circular economy, coba belajar tentang digitalization dan cashless society ini, dan juga belajar tentang just transition, transisi berkeadilan. Nah, kemudian bagaimana tentang Waste for Change? Waste for Change melihat dari opportunity ini kita terus berinovasi. Baru saja hari ini kita resmi membuat PT baru. Namanya Waste for Change Engineering Technology. Kita membangun bisnis EPC company, Engineering Procurement Construction Company, untuk masuk ke market yang 18 billion dollar. Kan kita jasa tuh, jasa kita di 2 billion dollar. Kita udah punya bisnis di situ gitu. Tapi setelah kita lihat ternyata banyak juga demand di infrastruktur, mesin, teknologi dan lain-lain, dan kita pun masuk ke sana gitu ya. Jadi kita mau menjadi the expert of waste business dari hulu sampai hilir. Terakhir, chapter 5. Untukku pribadi, passionku itu memang ada di entrepreneurship. Jadi passionku, kompetensiku ada di entrepreneurship. Dan entrepreneurship ini aku wujudkan dalam Waste for Change. Karena bagiku entrepreneurship itu membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, melayani, jadi ini bentuk serving, pelayanan, melayani customer, melayani klien, melayani tim kita, membuka lapangan pekerjaan. So entrepreneurship itu membawa banyak manfaat. Nah, kemudian ada alternatifnya nggak untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks ini? Menurutku pribadi, teman-teman bisa berkontribusi sesuai dengan interest dan kompetensinya masing-masing. Tidak harus orang yang bergerak atau latar belakangnya ilmu lingkungan untuk bergerak di sini. Mari kita lihat. Yang interestnya di bidang pemerintahan, ya, yang masuk ke ilmu politik, ilmu pemerintahan, sangat bisa. Karena kebijakan itu penting banget dan kebijakan perlu berpihak kepada lingkungan dan keberlanjutan. Yang interestnya di education, wah penting banget edukasi lingkungan. Yang latar belakangnya anak hukum, wah ini juga sangat fundamental itu. Yang kemudian engineering, kita masih butuh teknologi dan segala macam. Yang entrepreneurship bisa bikin bisnis. Artinya apa? Semua orang spesial di bidangnya masing-masing. Tinggal kita aja memutuskan kontribusi kita mau berperan seperti apa. Dan ini adalah contoh teman-teman di Indonesia, anak-anak muda yang membuat startup di bidang pengelolaan sampah. Waste for Change nggak sendirian. Ada Surplus, ada Kios, ada Alas, ada Kick Your Butt, ada Rabris, dan macam-macam. Makin banyak yang tumbuh. Terakhir, menurut Napoleon Bonaparte,
Dunia ini menjadi menderita bukan karena orang jahat, tapi karena orang baik yang diem aja. Buat teman-teman yang mendapatkan ilmu, nikmat rezeki bisa masuk ke UGM, di kampus-kampus yang lain dan segala macam, mari kita gunakan dengan baik dan kita bikin perubahan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, Mas. Mana reaction-nya, teman-teman? Saya minta reaction nih. Sebelum saya membuka pertanyaan, nih Mas Ano, teman-teman yang punya pertanyaan, monggo lo ya, bisa langsung chat. Atau kalau mau nanya langsung juga bisa raise hand. Wah, udah ada yang raise hand aja nih. Dwi Kinasih. Lala, mau Sandi. Tapi saya dulu ya yang mau nanya ya, karena tadi itu saya penasaran gitu ya. Di slide-nya Mas Ano, itu ada tulisan Responsible Waste Management Company. Lah, dalam hati saya, reaksi saya tadi, Waste Management Company kan udah jelas-jelas responsible karena bantu klien beresin sampah. Kenapa perlu ditulis lagi sih Responsible Waste Management System? What's the point gitu? Aku penasaran di situ, Mas. Boleh diceritain nggak? Why Responsible Waste Management Company? Ada kata responsible-nya. Kenapa sepenting itu untuk ditulis gitu? Ya, kita hidup di Indonesia yang situasi berbangsa dan bernegaranya masih banyak PR. Ya. Jadi accountability dan juga sustainability itu masih jauh dari standar. Banyak banget perusahaan-perusahaan, bukan hanya perusahaan lingkungan atau perusahaan persampahan, ya, hampir banyak perusahaan yang lainnya. Itu menurut kami masih jauh dari the true responsibility. Kadang-kadang mereka mengeksternalitas tanggung jawab mereka terhadap isu lingkungan. Ternyata yang bergerak di bidang persampahan pun banyak yang bandel ternyata. Oh, Jadi, gimana tuh? Gimana, pengen tahu. Bentuk bandelnya seperti apa? jadi ilmu ekonomi kita sudah terlalu mendoktrinasi di dalam buku-buku pendidikan, dan itu memang teori secara global, itu ada mazhab bahwasanya ekonomi itu adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Karena kita kemudian bermazhab modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya, dengan situasi Indonesia yang nggak ada penegakan hukum yang jelas, yang masif, kita dibayar ngangkut sampah, ada oknum-oknum perusahaan yang dibayar ngangkut sampah, ternyata malam-malam dibuangnya ke sungai. Ada perusahaan yang dibayar untuk ngangkut sampah, ternyata mereka bukannya diurus dan dikelola dengan baik, ternyata dibuang di lahan kosong. Buat apa? Buat untung sebesar-besarnya. Buat cuan sebesar-besarnya. Memang dia dibayar untuk ngangkut sampah, seakan-akan dia perusahaan yang mengatasi masalah sampah. Tidak, dia perusahaan yang menyingkirkan sampah. Menyingkirkan dengan benar-benar cara... ngangkut doang, ngangkut aja udah, emang sesuai namanya sih, ngangkut ya. Jadi kenapa kata responsible menjadi diferensiasi yang penting untuk kami taruh sebagai penjelasan waste for change itu apa? Karena kami nggak mau menerapkan praktek-praktek seperti itu. Karena kami mau menawarkan yang benar. Jadi kalau kita tidak memberikan kata responsible, kami nggak naruh kata responsible aja, kami masih sering dibandingkan sama yang bandel-bandel dalam konteks quote unquote pricing. Ini juga kita belajar kan, dan aku juga pengen kita diskusi gitu ya. Kebayang nggak teman-teman yang nggak responsibel itu, ada yang nggak bayar pajak, buang sampahnya sembarangan dan lain-lain. Mereka nawarin jasanya super duper murah banget gitu. Ya, akhirnya kita kena, kok mahal banget ini waste for change. Gitu. Jadi betul gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita sambil mengedukasi potensial klien, mengedukasi publik bahwasanya we are
responsible waste management company. Kalau kamu mau menjadi bagian yang responsible dan benar, pilihnya Waste for Change dong. Ya, dan jangan nanya bandingin gue sama yang itu ngangkut doang, gue ngelola gitu kan. Betul. Teman-teman, pengangkutan sama pengelola beda banget ya. Harus lebih peka sama diksi nanti ya teman-teman ya. Nah, sekarang karena yang nanya di chat aja udah banyak sama tunjuk tangan banyak, kayaknya saya mau ngasih ruang ke teman-teman mahasiswa nih ya. Tadi yang pertama tunjuk tangan itu Dwi. So, silakan Dwi, unmute, kamu langsung tanya. Kalau bisa pakai prolog nggak apa-apa, kenalin diri dulu dari mana kamu biar Mas Ano tahu. Tapi kalau bisa to the point ke pertanyaannya ya. Monggo Dwi. Dwi Kinasih It's Buah. Nah, silakan Mbak. Masih di mute. Oke, Nah, jadi monggo. sama hostnya. Nah, Oke, selamat malam Mas Sano. Senang bisa berkenalan dengan Mas Sano. Jadi perkenalkan aku Dwi. Sebenarnya aku udah bukan mahasiswa lagi, Bu. iya Aku ya. bekerja Nggak apa-apa, memang terbuka ya. karyawan swasta dan kebetulan aku juga salah satu kliennya Waste for Change perusahaan aku gitu. Jadi sampahnya alhamdulillah sudah dikelola oleh Waste for Change. Yuk. Mantap. Oke, jadi sebenarnya tadi sepanjang perjalanan tuh pengen nanya sih, karena kan tadi di awal-awal kan lebih ke hilir gitu ya, yang mana kita kelola sampahnya tuh di ujung gitu kan. Terus sepanjang penjelasan tuh juga aku mikir, terus kalau misalnya semua orang udah sadar, gimana dong Waste for Change gitu kan? Terus ternyata tadi udah dijelaskan juga sama Mas Sano udah mulai ke arah hulu gitu ya, baru peresmian PT baru, selamat Mas Sano. Oke, pertanyaan aku sebenarnya simpel sih. Aku lebih kepo sama pengalamannya Mas Anu gitu. Karena kalau ku denger tadi kan udah bahkan sebelum kuliah tuh udah pengen ngelola sampah gitu kan. Dan itu tuh jarang banget kan. Kadang kita kan melewati kuliah, melewati masa kerja gitu kan. Kita tuh mempunyai perubahan visi gitu. Nah, aku kepo aja sih. Apa sih why terbesar Mas Anu pengen banget untuk mengelola sampah ini sehingga nggak goyah gitu di perjalanan, bahkan di kuliah, bahkan meneruskan Waste for Change. Mungkin ada juga struggle-nya untuk menemukan orang-orang yang sevisi, ngajak orang untuk kerja bareng, yang mana mungkin di awal-awal nggak secuan itu, nggak semenjanjikan itu. Gimana sih, seberapa kuat why-nya Mas Anu dan apa sih why-nya Mas Anu? Gitu. Thank Mantap, you. Nukun. Nah, ini pertanyaan tentang watak ini, Mas Ano. Tentang mengenal diri sendiri, W yang pertama. Luar biasa. Thank you, Mbak Dwi. Monggo, Mas Ano, langsung aja. Ya, aku pikir kalau ditanya kenapa sebenarnya mengikuti life calling atau panggilan hidup ya, kan sejarahnya tadi sudah diceritakan dimulai dari sebuah doa, kemudian dikasih petunjuk berita tentang sampah di Jakarta, kemudian mencari jurusan kuliah gitu. So I'm just following the clue. I'm just following the message from within the universe gitu ya. Kalau kita sebagai negara beragama ya message dari Tuhan gitu ya. Artinya karena itu literally karena saya berdoa. Ya Tuhan, masa depanku kemana ya? Aku nih bingung mau kemana setelah lulus SMA gitu. Nonton TV, ada berita sampah di Jakarta. Apa ya, ada something yang klik gitu. Kayaknya aku pengen deh mengatasi permasalahan sampah ini gitu. Kayaknya ini deh petunjuknya. Jadi aku ya mengikuti aja dan semakin didalami, semakin menarik, semakin penasaran, semakin gemes. For me personally, it's like playing a game. I love playing a game dulu. Sekarang kayak nggak punya waktu untuk main game. Why? Because I already part of the game now. Dulu waktu SMA aku suka sekali main Nintendo, PlayStation, dan lain-lain. Main Mario Bros. Level 1 sampai level raja, level 8 gitu ya. Kalau game over kalah, penasaran, pengen coba lagi supaya finish gitu.
For me currently, my Nintendo, my PlayStation, my Mario Bros is solving waste management in Indonesia. That's my playing field. Apakah aku udah finish? Jauh banget dari finish, makanya penasaran gitu. Penasaran banget, pengen banget sebelum aku tidak punya umur lagi, pengenlah melihat benerlah sampah di Indonesia ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa konsisten, menurutku ya karena memang penasaran sih, pengen menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Pernah hopeless? Ya sering, karena situasinya itu betul-betul kompleks. Permasalahan lingkungan itu bukan ada di sebuah bubble gitu ya. Dia connected dengan semuanya, connected dengan kehidupan bermasyarakat, connected dengan politik kita, connected dengan birokrasi kita, kebijakan kita, korupsi, macam-macam gitu. It's connected. Menurutku justru masalah sampah itu adalah pintu masuk untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Itu yang aku bilang kepada teman-teman. Do you know gitu? Every issues in Indonesia yang kalian mau tekuni itu adalah sebenarnya pintu masuk untuk membenahi negara ini. Kenapa? Karena negara ini nggak beres lah, kita punya banyak masalah. Dalam arti bukan sekedar pemerintahnya, we as the society, we do a lot of homework gitu ya. Jadi menurutku it's menarik. Aku sendiri pengen terus-terusan di sini dan terus-terusan belajar gitu untuk gimana ya gitu. Begitu, Dwi. Menjawab ya Mbak Dwi ya, saya pikir itu udah sangat-sangat menjawab karena tempat bermainnya udah pindah dari Nintendo jadi dunia persampahan. Nah, akhirnya dan stage-nya malah bukan, kalau di dunia game stage-nya predictable, ini malah nggak predictable stage-nya, finish-nya kapan gitu. Jadi seru terus gitu kan. Sorry, ini menarik nih ngomongin predictable. Kalau game predictable ini nggak. Aku pengen dulu I'm very angry person. Marah banget karena I know how. Maksudnya dalam konteks sampah ya, hanya dalam konteks sampah nih. Di luar konteks sampah, maybe I'm not good at it gitu. Musik nggak ngerti lah apa-apa. Ngomongin isu sampah, I know. Karena aku belajar di ilmu persampahan itu. Jadi mengatasi masalah sampah itu bisa banget gitu. Pertanyaannya kok nggak beres-beres ya gitu. Kenapa gitu? Dulu aku angry banget dulu, marah sama pemerintah, marah sama masyarakat segala macam karena nggak habis pikir gitu. Kemudian sempat belajar ke Denmark, di situ aku langsung seperti mendapatkan pencerahan. Jadi di Denmark itu pencerahan pertama. Orang Denmark naik kereta itu beli tiket, kemudian masuk ke kereta nggak ada gate, nggak ada pintu yang harus di-tap untuk kemudian gate-nya buka, nggak ada satpam. Aku heran dong ngomong ke teman-teman Denmark, how come kalau nggak ada satpam, nggak ada gate, orang-orang kenapa beli tiket? Si orang Denmark ini lebih heran lagi. Lah, lu kenapa nanya? Ya namanya mau naik kereta ya harus beli tiket gitu. Kebayang nggak lo? Level masyarakatnya itu level adabnya berbeda, Betul gitu. Ya, itu satu gitu. Kedua gitu. Di situ itu benar-benar orang bayar pajak 50 sekian %. Lah, di Indonesia lu dapat gaji 10 juta, bayar pajak 5 juta, ngamuk-ngamuk lah ke pemerintah. Mana ada ceritanya kita gaji 10 juta, bayar pajak 5 juta. Di sana orang-orang itu biasa aja bayar pajak 5 juta. Ternyata kenapa? Jalan keren, pendidikan gratis, ngelahirin anak gratis, sakit gratis. So, kita nggak punya pengeluaran untuk ke rumah sakit, nggak punya pengeluaran untuk pendidikan, dan lain-lain gitu. Dan aku, kenapa itu terjadi ya? Simple, setelah dilihat datanya, Denmark itu adalah negara paling tidak korupsi. Jadi, betapa kemudian di situ aku langsung sadar, ya ampun, ternyata aku itu pengen menginstal Android OS, ya, sistem yang pinter, pengelolaan sampah yang keren, ke handphone Nokia jadul yang game ular gitu. Makanya aku stres gitu. Menginstal sistem yang beradab, menginstal sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar,
ke sebuah negara yang emang belum siap gitu. Artinya apa? Oke, berarti aku jadi ingat pesan Rasul. Kalau di tanganmu ada bibit pohon hari ini dan tahu besok kiamat, tetap tanamlah. Kenapa? Karena yang penting bukan hasilnya, tetapi yang penting apa yang kita punya, kita eksekusi gitu. Jadi kalau ditanya nanti, emang nggak tahu aku akan finish atau tidak, what I do now, I do my best. Sebaik mungkin. Karena menurutku hidup tuh singkat, nggak pernah tahu nih tiba-tiba aku ada kenapa-kenapa dan lain-lain. So, itu juga yang membuat aku tetap punya energi gitu. Untuk kemudian kadang-kadang ketemu seseorang, ketemu sistem, ketemu oknum yang membuat sakit hati, membuat bersedih dan segala macam. Ini bagian dari PR yang harus diselesaikan. Gitu. Thank you Mas Ano. Pada ngangguk-ngangguk ya semua ya. Nah sekarang saya mau dengar suara cowok nih. Lata mau Sandi. Monggo. Perkenalkan Ya, diri dulu dan kamu dari mana ya? Jelasin ya. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Kak, Kak Sano. Nama saya Sandi. Saya saat ini tinggal di Ubud, Bali. Di awal tadi saya sebenarnya sudah kayak ngerasa Kak Sano itu kayak keren banget ya, karena di tahun segitu kemudian mendirikan sebuah usaha di bidang waste management itu kayaknya itu adalah isu yang mungkin bahkan sampai sekarang pun di kalangan masyarakat kita nggak banyak yang kemudian aware di bidang itu gitu. Dan tadi juga sempat bercerita bahwa ketika pertama mendirikan bidang usaha ini, beliau tidak langsung kemudian go public gitu. Ada masa-masa yang namanya masa inkubasi sampai sekian tahun baru kemudian mengeksekusi bisnisnya gitu. Nah, ketika di masa awal inkubasi itu Wish for Change apa sih kemudian yang dibangun gitu sehingga bisa mendirikan sebuah fondasi yang kuat dan kemudian apa yang kemudian indikator yang ngerasa Kak Sano, ini inkubasinya udah mateng dan udah siap untuk diluncurkan ke publik, gitu Kak. Good question. Mantap. Thank you. Mantap. I think kalau aku reflect dulu, aku itu sudah senang bisnis sejak SMA bahkan ya. Mungkin karena aku lihat kakekku juga pengusaha dan aku ngelihat ada yang seru lah dalam berwirausaha itu. Kenapa ya? I think I also like quote unquote money ya. Dalam arti bukan kemudian aku mata duitan, but money is uang itu sesuatu yang tools yang bisa tergantung orang di belakangnya. Sama kayak pisau bisa bermanfaat atau pisau menjadi jahat. Menurutku uang juga sama. Bisa menjadi jahat atau bisa menjadi baik. So for me, dulu tuh berpikir bahwasanya menciptakan uang dari yang tidak ada menjadi ada, it's very powerful. Nah, aku suka tuh. Jadi sejak SMA itu udah mulai berbisnis. Pada waktu kuliah, itu aku, bener-bener belajar banget bisnis secara otodidak gitu ya. Nah, jadi pada waktu aku lulus, mau ngapain, itu tahu bahwasanya aku nggak mau kerja, aku mau membuat sesuatu gitu ya. Lalu membuat sesuatunya itu di bidang lingkungan tadi, Greeneration Indonesia. Nah, kenapa ada waktu inkubasi 2 tahun? Menurutku waktu itu sebenarnya merasa perlu ada tandem atau tim, karena nggak bisa jalan sendiri. Jadi selama 2 tahun itu, aku terus mempertajam idenya dan mencari tandem atau partner untuk kemudian membangun the business, gitu ya. Sehingga di tahun 2008 itu ada 2 orang teman yang kemudian mau betul-betul berjuang bersama. Nah, disitulah kita mendeklarasikan diri untuk bilang bahwasannya, oke, ini waktunya mulai. Cara mulainya ini yang menarik nih. Cara mulainya adalah supaya kita fokus ke bisnis ini, kita harus berjuang sedemikian rupa gimana caranya bisnis ini menggaji diri kita. Ingat, gaji itu cost. Ini kesalahan fundamental teman-teman berbisnis.
Bedakan uang pribadi dan uang perusahaan. Very basic, very important, very fundamental. Uang perusahaan adalah uang perusahaan, gaji adalah uang pribadi. And gaji is cost. You need to measure, kalian harus mengukur dan menghitung. Dividen adalah keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, kita berhak dapat dividen. Tergantung keputusan mau dibagikan atau tidak. Tapi gaji is cost yang harus dibayar supaya kita bisa fokus bekerja. So, pada saat itu, dengan mindset seperti itu, aku bilang kepada teman-teman, guys, pokoknya supaya kita fokus, kita harus bisa menggaji diri kita dari apa yang sedang kita lakukan. Ayo kita pikirin how. Dalam kurun waktu 3 bulan, kita bisa menggaji diri kita. Jadi, I think that's very important untuk kemudian kita ngulik gimana caranya, how, gimana bisnis modelnya, gimana caranya, apa yang harus kita lakukan, dari mana kita mendapatkan pendanaan, siapa klien kita dapat dari mana. Gitu. Menurutku itu penting sekali. Jadi masa inkubasi itu masa untuk waktu itu aku mencari partner. Kira-kira sih simpelnya itu. Dan semua cerita bakal punya alur beda-beda ya. Nggak semua harus, oke, kata Mas Sano inkubasi 2 tahun untuk cari partner, mari kita tunggu 2 tahun. Nggak juga. Everyone have their own route. Ini hanya ceritaku pribadi. Nggak harus kemudian diikuti. You have your own canvas lah untuk kemudian diikuti yang tepat dan yang pas buat teman-teman. Oke, menjawab ya Lata ya. Aku Iya. mau deep dive sedikit aja nih Mas Ano. Kan akhirnya ketemu 2. Ya. Dalam perjalanan menuju akhirnya ketemu 2 ini, pernah ngajak orang lain lalu ditolak atau langsung ngajak 2 langsung dua-duanya mau? Jadi dari tahun 2006 dan di 2008 itu Greeneration Indonesia sudah running, sudah berjalan, tetapi berjalan secara komunitas atau secara ideation konsep dan lain-lain, dan banyak yang bantuin. But I don't need help. I need someone who believe in this and then build it together. Jadi waktu itu karena kita nggak punya modal dan lain-lain, aku pribadi waktu itu mengusulkan kita bikin program layaknya mahasiswa. Aku bilang, apa? Modalnya proposal. Aku bilang. Ngapain? Kita bikin program aja. Kita tawarin ke perusahaan-perusahaan yang mau membantu atau membiayai atau mensponsori program kita. Itu dulu idenya. Jadi dari 2006 sampai 2008, dulu kita running bikin program, event sana, event sini. Timnya bongkar pasang, karena help. Sebelum dia betul-betul mendapatkan pekerjaan. Kan waktu itu aku baru lulus, ya teman-teman sesama yang baru lulus ngebantuin lah. Tapi waktu dia dapat kerja, ya dapat kerja, cabut gitu. Jadi, situasinya seperti itu. Penolakan, aku rasa, ini mindset yang penting ya. Apabila teman-teman mau sukses, di dalam kesuksesan itu sepaket dengan kegagalan. Artinya, penolakan itu hal yang naluriah dan lumrah aja. Aku nggak merasa ditolak, tapi aku merasa bahwasanya memang dia bukan orang yang tepat. So I don't feel rejection. That's a very important mentality. Kalau kalian mau berbisnis dan mau sukses, kegagalan itu it's not failure. Bukan kalian gagal. Itu memang sebuah learning yang memang belum berhasil. Seperti tadi main game gitu. Nah, kegagalan sejati adalah kalian tidak mau mencoba lagi. That's menurutku. Jadi, Game over deh jadinya. that's it, game over. Game over. Tapi kalau kemudian kita gagal dan mau mencoba lagi, ya belum gagal. Itu tadi ya sesuatu pembelajaran gitu, and you execute better gitu. Kamu belajar mengeksekusi lebih baik gitu. Kamu belajar lagi mengeksekusi lebih baik gitu. Sampai titik di mana kamu, do I define myself success? No, I don't define myself already success. No, I'm still far away from the finish, and I still learn a lot. And within this today, I also still facing failure. Sampai detik ini aku juga masih menghadapi banyak kegagalan-kegagalan, dan bagiku ya biasa aja, itu bagian dari proses aja gitu. Jadi kalau ditanya waktu itu ngajak orang kemudian dia nggak mau, I don't feel any rejection. Ya cuman dia nggak mau aja gitu. Berarti nggak cocok, emang nggak cocok. Betul. Itu aja. Cari yang lain gitu kan. Betul.
Sip, thank you Mas Ano. Sekarang sebelum saya kasih kesempatan teman-teman yang raise hand, aku izin baca pertanyaan di chat ya. Nanti yang chat ngambek lagi, nggak dianggap. Nah, ini pertanyaan dari Sabila Halimatus. Nih, Mas Ano. Ya. Sampah kan sebuah masalah utama baik di dunia maupun di Indonesia. Dan hal ini menurut saya sudah banyak inovasi dari daur ulang yang sama. Tetapi ada masalah yang penting yaitu harga. Produk-produk daur ulang biasanya lebih mahal. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar sampah daur ulang itu bisa menjadi pilihan yang baik selain kondisi harga itu tadi? Ada tips nggak, Mas? Mahal itu karena comparison ya. Mahal itu karena kita Karena membandingkan. ngebandingin yang daur ulang, yang responsibel sama yang nggak responsibel. Ya, iya kita merasa mahal karena dibandingin gitu. Iya, iya. Jadi eh, yang murah itu kalau dalam ilmu ekonomi dia menurutku apalagi perlu bagi orang yang sadar dan aware kita perlu mencurigai yang murah, intinya itulah menurutku ya. Karena yang murah itu kemungkinan besar sekali dia mengeksternalitis atau tidak menghitung biaya-biaya yang kemudian dia harus sebenarnya hitung. Contoh nih, contoh. 2 buah baju, satu baju pabriknya betul-betul peduli bayar pajak, pegawainya itu tidak ditekan dan tidak diperas. Kemudian dia membangun fasilitas pengolahan air limbah sehingga pewarnanya tidak mencemari sungai. Versus baju yang dibangunnya itu dibuatnya massal, pekerjanya nggak fair. Kemudian dia melakukan pencemaran lingkungan supaya nggak bayar biayanya dan lain-lain gitu. Di market produk itu murah banget gitu. Nah, jadi karena kita ngebandingin, ya wajar kerasa mahal gitu. Jadi ada statement yang sustainable atau yang ramah lingkungan itu mahal gitu. Menurutku bukan yang ramah lingkungan itu mahal, tetapi yang tidak ramah lingkungan itu ngawur gitu. Yang tidak ramah lingkungan itu ngawur gitu. Jadi emang nggak bisa dibandingin. Jadi maksudku it's we cannot compare. Kalau mau compare, gini caranya. Sama-sama produk ramah lingkungan, sama-sama dia peduli, sama-sama speknya sama. Yang satu harganya 20.000, yang satu harganya 10.000. Nah, yang 20.000 ini mahal nih. Karena speknya sama dibandingin. Sama-sama peduli lingkungan, sama-sama bayar pajak, sama-sama ini segala macam gitu. Nah, itu baru fair untuk di-compare. Tapi kalau beda secara keseluruhan proses, ya memang nggak bisa di-compare. Gitu. Intinya customer-nya udah ngawur, sistemnya udah ngawur, sampai yang ngawur itu dipikir yang benar gitu kan. Akhirnya ketika ada yang benar nongol, kok mahal? Kok kamu aneh? Ya. Padahal itulah yang normal sebenarnya. Jadi ya teman-teman itu ya quote of the day-nya. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi nih. Siapa nih? Masih ada yang raise hand? Irenia Justisia. Masih raise hand nggak nih? Nanti bisa open video nggak? Irenia Justisia. Halo. Nah, Halo ini Kak. dia. Ya, Kenalin selamat dulu ya. malam Kak. Kak. Saya Inen dari Yogyakarta. Tapi kayaknya kita pernah collab Kak. Collab sama Dusdukduk kalau nggak salah bikin dekorasi ramah lingkungannya juga. Dan aku juga ada interest ke situ sih. Jadi aku tuh kan punya yang emang isunya juga ke arah ramah lingkungan. Cuman yang aku lihat so far kan banyak ya bisnis serupa. Dan aku juga bisa bilang ini semacam red ocean ya. Kalau kakak tadi kan blue ocean. Nah menurut yang jadi pertanyaan aku gimana sih kak caranya supaya kita tetap punya sesuatu yang apa ya istilahnya USP-nya gitu loh. Di tengah orang-orang yang mengangkat isu yang sama gitu. Karena apa ya kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan gede yang aku lihat itu kan dia mungkin walaupun dia tidak bergerak di bidang lingkungan tapi dia juga tetap bisa punya istilahnya brand dalam isu sosial atau isu lingkungan itu dengan program CSR. Sedangkan CSR itu kan juga
budget yang lumayan besar gitu kan Kak. Nah buat kita yang bisnisnya kecil dan tidak berhubungan dengan lingkungan, tapi pengen mengangkat isu lingkungan dan branding, Kakak gimana? Mungkin ada kayak saran gitu. Ya, I think iya ya, memang kita harus communicate well, mengkomunikasikan dengan baik, dan kita harus tahu juga target market kita. Kita harus betul-betul mengerti hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti kalau dari aku, kami sangat menghindari perang harga. Kami lebih prefer menjelaskan tentang kualitas, pelayanan, memberi edukasi, kenapa harga kami seperti itu, dan lain-lain gitu ya. Menurutku itu karena menjadi bagian yang integral dan penting juga untuk kita lakukan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau betul-betul juga membuat produk yang punya nilai kepedulian terhadap lingkungan dan lain-lain, menurutku mungkin kita perlu disclose atau membuka apa sih yang membuat kita peduli. Peduli 100% ini menariknya. Ada artikel yang menarik, dia bilang kayak gini, kalau bisnis itu betul-betul 100% peduli lingkungan atau tidak membuat dampak terhadap lingkungan, there will no business in this world. Nggak akan ada bisnis di dunia ini. Waste for Change pun yang udah declare bahwasanya kita responsibility, we still create impact. Kita punya dampak terhadap lingkungan juga, tetapi kita berupaya untuk meminimalisirnya gitu. Jadi artinya mungkin justify your claim, itu aja sih. Jadi kalau kamu memang mau melakukan sesuatu seminim apapun, justify dan itu memang kamu lakukan demi lingkungan. Contoh, kamu nggak punya dana gede bikin produk kemasannya masih pakai plastik. Kalau kamu printing nama brand kamu dan lain-lain, kamu bisa menambahkan teman-teman demi kepedulian untuk lingkungan. Ingat, plastik ini bisa didaur ulang. Yuk tidak dibuang sembarangan. Itu juga sebuah upaya gitu. Sekaligus ngeprint brand kamu, sekaligus ngasih message itu gitu. Bahwasanya kamu mau pakai produk lain atau kemasan lain, tapi budget belum bisa, ya nggak apa-apa pakai plastik gitu. And your effort untuk kemudian mengajak orang lain peduli, that's so that you care. That's so that you are educating and communicating that you care. Gitu. Karena kalau kita mau benar-benar jadi idealis banget segala macam, nggak akan ada bisnis katanya. Itu ada artikel yang orang ahli bilang, kalau betul kita itu ingin menjalankan bisnis yang tidak berdampak terhadap lingkungan, dan betul-betul ramah lingkungan, there will no business. Nggak akan ada bisnis. So I think yang paling penting, understand dulu deh kepedulianmu itu apa ini. Mengirim very sweet message, simple message, kata-kata seperti itu pun menurutku you already contributing, menurutku. Oh ya, jawab ya Iren ya. Iya, terima kasih Kak. Nih, reflect lagi, what's your purpose, dan pesan kecil itu pun sudah menjadi suatu aksi, gitu. Itu catatannya tuh. Sekarang saya mau balik lagi ke chat ya. Ini ada pertanyaan nih Mas Anu dari Eka Yuliana. Permisi Kak, izin bertanya, apakah Waste for Change memiliki program mengajari masyarakat umum bagaimana mengelola sampah secara mandiri hingga sampah tersebut bernilai ekonomis? Jika iya, gimana ngikutin programnya? Ini sebelum Mas Anu jawab, aku tuh sempat mikir hal yang sama. Waste for Change ini buka franchise nggak ya gitu supaya misalnya ada orang nih punya duit nih 3M, 5M gitu. Tapi di kampungnya dia nggak ada pengelola yang kayak gitu ya. Beli franchise yang Waste for Change aja lah biar ada bisnis
waste management di kampung gua gitu, di tempat gue gitu. Monggo Oke, Mas. Ini strategi apa bisa? Oke, Waste Watcher punya beragam program edukasi. Ada 2, satu yang memang Apaan itu Dindo? jadi satu yang memang berbayar gitu ya. Teman-teman bisa cek nama programnya di website kami itu Akabis, Akademi Bijak Sampah gitu ya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah angle-nya mau membangun bisnis persampahan ataukah angle-nya hanya ingin edukasi, awareness dan lain-lain. Yang kedua, kita juga mengedukasi masyarakat karena kita dibayar oleh perusahaan ataupun lembaga untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sebagai penerima manfaat gitu ya, gratis. Kitanya tapi dibayar oleh pihak lain. Jadi ada gitu ya untuk membuat program-program seperti itu. Kalau menjawab Kak Dewi, menurutku kita perlu, ya kami tertarik untuk membangun Waste for Change itu di mana-mana dan bekerja sama dengan orang-orang yang punya ketertarikan membangun bisnis persampahan dan punya modal atau bisa menghimpun modal bersama teman-temannya dan lain-lain gitu ya. Cuman yang tadi aku bilang gitu, pengolahan sampah di Indonesia ini masih sesuatu yang complicated sebenarnya dan kita memang masih terus perlu mengembangkan beragam inovasi supaya jadi make sense buat masyarakat. Coba deh lakukan riset. Ini setelah selesai ini tanya ke orang tua, Pak, Bu, kita bayar iuran sampah per bulan berapa sih gitu. Teman-teman akan kaget sebenarnya. Karena kita bayar iuran sampah per bulan tuh super duper murah banget yang akhirnya cuman diangkutin untuk dibuang, bukan diangkut untuk diolah. Karena kalau kita memang harus mengelola sampah masih butuh biaya yang biasanya bisa antara 2 sampai 20 kali lipat dari iuran yang sekarang. Iuran yang sekarang itu ada yang cuma 2.000 per bulan, ada yang 6.000 per bulan, ada yang 10.000 per bulan gitu. Yang 60.000 per bulan itu maka butuh hampir sekitar 10 kali lipat. Yang 10.000 per bulan butuh hampir 6 kali lipat. Karena rata-rata untuk ngatasin masalah sampah dengan baik dan benar, serumah butuh kira-kira sekitar 60.000. Itu dari pengalaman kita, 60.000 gitu ya. Rata-rata. Kalau rumahnya gede, sampahnya banyak, ya lebih banyak lagi. Harus sekitar 90.000 dan lain-lain. Tetapi jangan ketukar. Kadang-kadang iuran bulanan ke RT RW itu digabung. Kita bayar cuma 50.000 ke RT RW gitu ya. Tapi di dalam 50.000 itu sampahnya itu berapa gitu. Itu yang harus ditanya. Rata-rata yang kita lihat itu di bawah 30.000 di Indonesia. Nah, banyak banget yang 6.000, bahkan ini di kawasan perumahan kami ini 6.000, bayangin 6.000 per bulan gitu. Nggak beres itu. Jadi kalau kita memang mau bisnis persampahan, kalau marketnya masih seperti ini, itu definisi bisnis persampahannya apa dulu? Kalau jasa pengangkutan dan pengolahan sampah memang berat. Tapi kalau yang tadi aku bilang udah banyak bisnis yang bisa bikin orang naik haji bolak-balik, dia sebenarnya bukan bisnis untuk mengatasi masalah sampah. Dia cenderung bisnis sebagian material yang ada di dalam sampah gitu. Jadi dia bisnis jual beli kertas, dia bisnis jual beli plastik, dia bisnis daur ulang besi. Tulang katanya. Di Bantar Gebang tuh dulu saya pas ke sana ada yang jualan fokus nyari tulang. Betul, macam-macam lah gitu ya. Jadi menurutku jawabannya kita masih perlu mencari strategi dan cara supaya jadi make sense untuk kemudian direplikasi atau di franchise dan lain-lain. Karena customer-nya biayanya nggak masuk ya Mas ya. Betul. Ability to pay-nya masih rendah. Mungkin bukan ability tapi willingness juga kayak Indonesia. Ya, setuju. Kalau di kalangan atas willingness, kalau di kalangan bawah ability. Iya. Oke. Saya kasih kesempatan, masih ada yang mau resen nggak nih? Ini udah mau jam 8.30. Saya pikir ini udah saatnya kita menutup ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi pertanyaannya. Aktif banget kalian, jadinya kita semua pada semangat, seru diskusinya gitu ya.
Nah, yang saya minta terakhir nih, Mas Ano, teman-teman ini nanti itu tugas akhirnya bikin ide bisnis yang mendukung perbaikan atau mengurangi masalah lingkungan gitu ya. Dengan modal dimulai 2 juta. Idenya mesti something yang bisa di-start dengan sekecil-kecilnya. Nah, contohnya kayak cara Mas Ano tadi. Mungkin untuk ongkos ngopi berapa kali sampai menghasilkan proposal, terus dari proposal event itu jadi event, jangan-jangan nggak nyampe 2 juta lagi ongkos ngopinya, ongkos internet, ongkos ngeprint gitu ya. Nah, saya boleh nggak sebagai closing statement selain Mas Ano tuh ngasih nasihat secara umum, juga kasih tips nih, kira-kira kalau anak muda ideation untuk bisnis yang pro SDG, bisnis lestari gitu ya, yang benar-benar bisa dimulai dengan modal kecil. Itu kurang lebih mereka bisa ngapain aja sih biar makin kebayang nih mereka untuk tugas akhirnya nih. Oke, I think Makasih, Mas. menurutku the most important capital is our mind. Menurutku ya. Jadi modal 2 juta ini harusnya jangan dijadikan limitasi, hambatan, dan terjebak kepada angka 2 juta. Itu menurutku. Dulu waktu kita memulai ya memang benar gitu. Kita hanya berbekal dengan gagasan, ide, terus kemudian kita bergerak gitu ya. Ingat banget dulu pertama kali kami membangun sebuah inisiatif di Greeneration Indonesia itu dimulai dari sebuah coret-coretan, mencoba mencari satu topik spesifik di isu lingkungan. Pada waktu itu kita fokusnya ke isu kertas. Dan kita coba gali-gali, oke kertas, apa sih masalah kertas gitu. Jadi balik lagi ya, do your research, itu paling penting, do your research. Oke kertas. Dari masalah kertas kita tracking, oh kertas itu ternyata dari pohon ya gitu. Dari serat pohon segala macam dari kertas. Itu tarik ke belakang, tarik ke depan. Oh ternyata banyak banget loh sampah kertas di Indonesia itu 10%. Dibuang begitu aja, dibakar, dicampur sama bumbu batagor dan lain-lain. Dan ternyata di Indonesia butuh kertas sekitar 7 juta ton untuk didaur ulang. Dan sampah Indonesia itu 10%, berarti 6,5 juta ton sampah kertas. Tapi realitanya kita impor kertas itu 3 juta ton sampai 4 juta ton. Artinya kita kehilangan opportunity ekonomi gara-gara kita buang sampah kertas sembarangan dan dibakar dan lain-lain. So dari story itu akhirnya kita waktu itu bikin program namanya Kebunku. Kertas bekasku, hijaukan Bandungku. Karena dulu kita mulai dari Bandung. Kebunku, kertas bekasku, hijaukan Bandungku. Idenya apa? Kita beli waktu itu modalnya nggak lebih dari 500.000 kali. Kita beli kardus, kemudian kita datang ke sekolah, selembar proposal program, mengajak sekolah itu untuk setiap hari Jumat ngumpulin kertas bekas dari rumahnya masing-masing, taruh di kardus ini. Nanti setiap Jumat kita ambil tuh kertas, kita jual. Setelah dijual, lalu kita bisa beli kardus lebih banyak lagi. Kita sebar lagi ke sekolah lebih banyak lagi. Jadi menurutku idea is very powerful ya. Dan dari sana waktu itu kita bisa mendapatkan pendanaan karena kertas bekasku hijaukan Bandungku ini kemudian jadi masif. Kalau kalian browsing kayaknya masih ketemu lah beberapa cerita-ceritanya tahun 2005-2006. Kertas bekasku hijaukan Bandungku. Setelah kita dapat duitnya kita beli pohon. Lalu kita ajak anak-anak sekolah ini untuk nanam pohon. Nah, dengan masifnya anak-anak sekolah, keramaian itu mengundang brand. Perusahaan itu suka yang rame-rame gitu. Perusahaan itu suka yang rame-rame. Akhirnya kita waktu itu dapat sponsor untuk bikin event dan lain-lain. So I think sekali lagi jangan terbelenggu sama rupiahnya. Tetapi you can create whatever that makes sense
yang kemudian bisa attracting dari 2 juta itu bisa attracting 100 juta. Dari 2 juta itu bisa attracting 200 juta gitu. Dan I think the most important thing is ideation. Thank you. Thank you Mas Ano, thank you banget. Karena saya tuh masih, kenapa minta Mas Ano sendiri juga sharing, karena beberapa teman tuh masih, apa mungkin ya mulai usaha tuh cuma 2 juta, masih ada kayak gitu otaknya. Teman-teman UKM Indonesia tuh proses lahir itu mirip banget kayak Voice for Change, karena idenya itu dari tahun 2014. Dimatengin sama launchingnya kapan? 14 September 2017. Nah, jadi sama ya, lama waktu nguliknya, pelan-pelan, terus ketemu founders, terus kemudian mancing duit yang lebih besar, dapat sponsor yang lebih gede. Nah, Mas Ano, aku mau ucapin thank you banget atas waktunya, sharingnya, dan tadi aku permintaan khusus tips soal mulai bisnis 2 juta itu penting di ideation, dan tugas teman-teman nanti itu idea loh. Ya, kita nggak menuntut kamu mulai beneran loh. Idea yang kamu bisa mulai, karena nanti proposal terbaik itu memang beneran akan dikasih duit, Mas. Dikasih duit 2 juta. Nah, jadi bisa mulai beneran idenya, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin terakhir sebelum berpisah nih, Mas Ano ada mau closing statement? Ya, thank you Monggo, teman-teman. balikin lagi ke Salsa. Ya, thank you teman-teman semua. Thank you Kak Dewi. Menurutku the most important thing sesuatu yang ada di dalam hati ya, yang kemudian klik, karena itu adalah sumber energi yang tidak ada habis-habisnya. Jadi balik lagi ke wisdom tadi, mengetahui watak kita sehingga kita menemukan benar-benar suara kecil di hati kita gitu ya, yang betul-betul apa sih yang membuat kita betul-betul excited, semangat dan lain-lain. Itu justru memang kekuatan yang perlu kalian cari. Selamat mencari, selamat mencoba mendengar dengan baik isi hati kecil Anda, dan semoga sukses buat semuanya. Thank you. Makasih Mas Ano. Makasih banyak semuanya, dan aku ingin ingetin tadi Mas Ano ceritanya dia bisa mendengar suara kecilnya itu karena berdoa dulu loh. Dia proaktif minta tolong loh ya. Kalian juga bisa kayak gitu. Siapa tahu nanti kebetulan jadi nonton TV juga, cuma bedanya dari YouTube atau dari mana gitu, kalian nanti dapat pertanda macam-macam gitu ya. Oke, kalau gitu saya mohon pamit. Terima kasih juga teman-teman semua. Mas Ano sekali lagi, thank you so much. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Salsa. Kalian jangan kabur dulu karena masih ada pengumuman-pengumuman terkait kelas kita. Bye-bye. Bu, kita boleh foto dulu nggak? Belum foto ya tadi ya? Oke. Ya, teman-teman yang belum open kamera, yuk kita Open kamera yuk. open kamera dulu. Wah, keren banget ya hari ini. Terus tanya jawabnya tadi juga saya dengerin dari balik layar. Semoga menginspirasi teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke dalam grupnya masing-masing, boleh tuh bisa langsung diskusi. Kira-kira ada ide apa nih setelah kuliah hari ini? Nah, itu Ya, dia yang langsung tadi. burning question di grup kecil kalian bersepuluh tuh, ya kan? Langsung ideation. And Oke. jangan anggap remeh the power of idea. Oke, saya hitung sampai 5 mungkin ya. Hmm? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini ada 3 halaman nih. Yang ngitungnya kagak sampai 5 juga, kali 3 kali aja. Ya. Satu. Ya, Bu, ini 7 kali 7 soalnya. Oh, 7 kali 7. Ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3 halaman pertama. Oke. Halaman kedua dan ketiga saya screenshot untuk absensi. Absensi. Ya. Ya. Untuk penting Baik. ya absensi. Iya, Bu.
Baik, terima kasih Pak Sano dan Bu Dewi Terima kasih untuk hari ini. semuanya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hmm. Oke, teman-teman, jadi mungkin ada satu pengumuman aja. Hari ini kita deadline tugas 1 di jam 23.59 masih ditunggu. Setelah ini teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Terus untuk presensi saya kirim sekali lagi. Lalu malam ini saya akan kirimkan tugas 2 ya, yang sebelumnya teman-teman juga bisa langsung kerjakan. Jadi untuk linknya akan saya kirim setelah Zoom hari ini. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Makasih Bye. semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bu Terima kasih, Dewi. Terima kasih, Kak. Kak. Selamat malam. Yuk. Malam.